Agro-industry is the pillar of Indonesia economy, but it's a double-edged sword. Indonesia vast natural resources make it one of the world's top producers of palm oil, rubber, and coffee. However, rapid industrial growth has also brought serious environmental concerns, deforestation, pollution, and land conflicts. To understand its full impact, we catered to K perspective. We interviewed Mr. Ahmad Afandi, who highlighted the economic benefits, and Mrs. Maharani Elviaradi, who focused on the environmental cost. This gave us a balanced view of the opportunities and challenges. Oke, untuk opiniku sendiri tentang ekspansi atau perluasan organisasi sendiri, yang pertama itu pasti akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada fungsi dari hutan tersebut. Contohnya hutan biologis, dengan kelapa sawit. Kelapa sawit itu kan bukan merupakan hutan yang memang khusus kelapa sawit. Awalnya itu adalah hutan yang ditumbuhi ribuan pohon, dan itu akan dibakar secara bersama dan baru ditanami oleh kelapa sawit. Kemudian adanya pencemaran limbah atau pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan sendiri itu didasari dari limbah-limbah yang ada, dan pencemaran lingkungan ini ada di lingkungan baik air ataupun darat. Kalau misalkan yang di darat sendiri itu kita ambil case lagi di yang kelapa sawit, mana kelapa sawit itu juga akan memberikan dampak kepada lingkungan darat atau kepada yang darat itu saat proses penanaman ulang gitu. Terus adanya seperti deforestasi yang besar tadi ya, seperti kelapa sawit. Kemudian adanya penggunaan pestisida pada proses penanaman. Nah, pestisida pada proses penanaman ini akan memberikan dampak negatif juga pada tanah jika memang kita menggunakan pestisida yang kurang ramah lingkungan atau yang terlalu banyak bahan kimia. Untuk industri sendiri itu kan umumnya juga menggunakan sistem bisa dibilang monokultur, di mana yang mengakibatkan adanya penurunan keanekaragaman hayati baik flora maupun dari faunanya sendiri. Jadi penggunaan lahan yang seragam ini dapat menyingkirkan spesies-spesies lokal dan mengganggu rantai ekologi alami. Mungkin spesies-spesies lokal itu, nah misalkan kita ambil case lagi itu yang kayak di hutan itu kan bisa dibilang hewan-hewan liar itu banyak berkembang biak di sana, dan itu mereka jika hutan tersebut dibabat atau dihabiskan itu akan mengganggu ekosistem mereka, dan mereka akan liar ke pemukiman warga, dan itu akan merugikan warga sendiri. Selain itu, seperti penggunaan pestisida dan herbisida itu memusnahkan organisme yang non targetnya gitu. Kalau misalkan kita menargetkan untuk menghilangkan hama-hama tertentu, tetapi ternyata dengan penggunaan pestisida tersebut kita menghilangkan hama-hama yang menghilangkan mikroorganisme yang menguntungkan bagi tumbuhan. Jadi itu bisa merugikan tumbuhannya itu sendiri dan para petani tersebut. Oke, untuk tantangan terbesar sendiri itu bukan hanya dari teknologi. Mungkin umumnya kalau misalkan kita diberi pertanyaan seperti itu akan menjawab pada teknologi, tapi selain teknologi pun tantangan terbesar dari ekspansi ini adalah ekonominya. Kalau teknologi kita yang kita buat itu semakin ramah lingkungan, itu terkadang bisa dibilang tingkat ekonomisnya itu akan semakin meningkat, karena untuk biaya investasi yang di awal itu juga memerlukan biaya yang sangat besar. Dan maka dari itu adanya perkembangan teknologi ini juga bisa memberikan sebuah ketimpangan, di mana tidak semua skala itu bisa menggunakannya. Jadi kebanyakan skala-skala besar seperti industri tersebut. Indonesia itu kan dulu dikenal sebagai negara agraris, sehingga peran agriculture maupun agroindustri itu sangat penting buat bangsa kita. Kita harus bisa mengembalikan kejayaan pada lampau, dan negara kita, bangsa kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, tentunya melalui pertanian yang unggul, industri pertanian yang maju dan berkembang pesat yang bisa menghidupi rakyatnya. Ketika industri pertanian, agroindustri itu maju, tentunya akan bisa memberikan dampak positif buat menambah lapangan pekerjaan. Kemudian infrastruktur, pembangunan fasilitas, manufaktur dan sebagainya juga akan berkembang, dan itu akan menjadi multiple effect bagi kemajuan ekonomi, bagi penambahan kerja sendiri. Indonesia ini kan sudah dihadapkan pada era milenial ya, yang mana tenaga kerja atau angka produktif di Indonesia didominasi oleh anak-anak muda. Nah, harapannya anak-anak muda ini nanti bisa masuk ke dalam industri pertanian, sehingga dengan demikian bisa memberikan tambahan manfaat kerja, tambahan lapangan kerja, juga ya, memberikan kekuatan ekonomi negara kita. Penduduk saat ini kan sudah di atas 80 juta, dan itu adalah pasar yang sangat potensial. Penduduk yang banyak tentunya juga butuh makan, butuh ya segala sesuatu untuk bisa memenuhi kehidupan mereka. Dan industri pertanian ini harapannya akan bisa
memberikan manfaat kepada pasar kita. Artinya pasar kita itu sudah lebih dari cukup untuk bisa disuplai oleh kebutuhan kita. Jangan lagi semuanya bergantung pada impor, apalagi impor bahan makanan atau bahan-bahan pertanian. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dari industri yang ada di negeri kita sendiri. The interviews reveal a clear duality. From Mr. Afandi perspective, a strong agro-industry is key to national independence. It creates jobs, boosts the economy, and empowers the younger generation. With our population of over 218 million, the domestic market is large enough to be supplied by our own production. However, Ms. Farrell point out the significant environmental loss. Land expansion drives deforestation and pollution from pesticide. This leads to biodiversity loss. A major hurdle is that eco-friendly technologies are often too expensive, making them accessible only to large corporations, not smallholders. This creates a clear divide, economic growth versus environmental protection. But the solution isn't to choose one over the other. The real challenge is the high cost of green technology. We must bridge this gap. Promoting affordable solutions like specific waste treatment technologies and adopting sustainable practices like agroforestry can help the sector grow without destroying the environment. This is the key to integrating economic and ecological goals. In conclusion, agro-industrial is dual. It's an economic driver but also an environmental station. The future depends on sustainable growth. This means adopting practices that support the economic while actively protecting our ecosystem and ensuring fairness for all players, big and small. A balanced approach is not just ideal, it's essential. Thank you.